Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Ini series yang termasuk aku tunggu-tunggu, The Oath of Love. Semoga seriesnya seru sampai akhir. Tayang perdana tanggal 15 Maret 2022. Series ini diadaptasi dari novel Please Guide Me for the Rest of My Life, karya Bolin Sijiang. The Oath of Love mengisahkan tentang pemain cello Lin Xiao yang diperankan oleh Yang Zi, yang menjalin kisah cinta dengan seorang dokter bedah, Gu Wei, yang diperankan oleh Xiao Zhan. Episode 1 dibuka dengan menunjukkan Lin Xiao dan Gu Wei yang saling berseberangan. Lin Xiao adalah seorang murid universitas tingkat akhir yang belajar musik. Gu Wei adalah seorang dokter dan saat ini sedang dilema untuk memutuskan transfer dan menyerah pada profesi dokternya. Suatu malam, Lin Xiao bersama teman pergi ke pub untuk melampiaskan kekesalan karena orang tuanya tidak hadir di konser musiknya. Gu Wei juga ada di pub itu karena dipaksa teman untuk menemaninya, sedangkan Gu Wei tidak menyukai tempat semacam itu. Orang tua Lin Xiao yang cemas anaknya belum pulang mencarinya, dan sampai di pub di mana Lin Xiao berada. Lin Xiao yang tidak mau ketahuan ayahnya berpura-pura mengenal dan mendekati Gu Wei. Disinilah pertemuan pertama mereka. Gu Wei merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Karena ribut, akhirnya ayah Lin Xiao menyadari ada yang aneh dan menemukan Lin Xiao. Gu Wei yang menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya malah mendapat marah dari ayah Lin Xiao. Sebuah kebetulan tempat dan waktu yang aku gak suka nih. Gu Wei gak salah apa-apa malah kena marah. Sampai di rumah, ayah Lin Xiao kesal kenapa anaknya tidak bisa jadi anak yang patuh. Lin Xiao pun mengungkapkan kekecewaan pada didikan ayahnya. Pagi harinya, menyadari ayahnya tidak ada, Lin Xiao terheran dan dia menemukan catatan medis ayahnya. Ibu Lin Xiao pergi ke rumah sakit. Tanpa sadar, dia diikuti oleh Lin Xiao. Ibu Lin yang pergi menunggu dokter menaruh catatan medis di meja. Catatan itu difoto oleh Lin Xiao. Di sini gue muncul dan menangkap Lin Xiao mengambil gambar catatan medis yang bukan miliknya. Ini sebuah tindakan pencurian informasi. Gue ingat Lin Xiao adalah wanita yang dia temui di pub, sedang Lin Xiao tidak mengenal gue karena masker yang dipakainya. Lin Xiao berhasil kabur. Ibu Lin diberitahu bahwa tidak ada kanker di tubuh ayah Lin. Gu Wei yang penasaran dengan catatan medis tadi memeriksanya. Ibu Lin langsung menginfokan pada ayah Lin, mereka pun lega. Suatu hari pulang dari universitas, ayah Lin dan Lin Xiao kembali beradu pendapat. Ayah Lin ingin Lin Xiao belajar akademis, sedangkan Xiao ingin menjadi pemain cello. Gu menelpon Ibu Lin bahwa ada indikasi bahaya dalam hasil medis ayah Lin dan menyarankan untuk dirawat intensif. Esok hari persiapan dirawat, namun ayah Lin malah pergi karena tidak mau dirawat. Lin Xiao berpura-pura sakit supaya ayahnya mau ke rumah sakit. Awalnya ayahnya tidak percaya, namun akhirnya datang juga ke rumah sakit. Lin Xiao yang pura-pura sakit diperiksa, ternyata Gu Wei yang lewat. Gu Wei yang menyadari telah 2 kali kebetulan bertemu Lin Xiao sengaja menakutinya dengan tindakan operasi. Lin Xiao yang ketakutan akhirnya mengaku tidak sakit. Ayahnya kesal. Akhirnya diketahui bahwa ayah Lin yang sakit dan yang harus dirawat. Mereka harus menemui Dr. Gu dengan segera. Gu Wei melepas maskernya karena dialah Dr. Gu yang akan menangani ayah Lin. Ayah Lin dan Lin Xiao terkaget menyadari wajah Gu Wei. Tuan Lin yang merasa masih kesal mengungkapkan kekesalan kenapa dia diminta dirawat, sedang dia merasa baik-baik saja. Mereka menyudutkan Gu Wei karena kesalahpahaman saat bertemu di bar. Kenapa gue yang malah disalahkan? Keluarga yang aneh. Setelah pengenalan, akhirnya mereka tahu Dr. Gu Wei adalah dokter yang akan menangani Tuan Lin. Keluarga Lin Xiao masih enggan untuk cek ulang, sedangkan Dr. Gu tetap menyarankan Tuan Lin untuk cek ulang. Dr. Gao dan Dr. Gu beradu pendapat. Jika pasien merasa tidak sakit dan dokter yang tetap menyarankan cek ulang, itu akan berakibat buruk pada dokter yang bersangkutan. Melihat dedikasinya menyelamatkan pasien, Dr. Gao meminta Dr. Gu untuk memikirkan kembali agar tidak menyerah menjadi dokter. Pertemuan dokter dilakukan untuk membahas pengobatan pasien. Dari sini muncul rumor bahwa Dr. Gu telah melakukan kesalahan medis, tapi dia tetap berada di rumah sakit karena nepotisme atau kenal wakil presiden rumah sakit. Tanpa sengaja, Ji Xiao mendengar rumor ini.
Teman dokter Gue, Gu Xiao, mulai mendekati teman Qi Xiao. Qi Xiao yang mendengar rumor tidak baik, menjadi ragu akan dokter Gu dan berencana mencari dokter lain, melihat kondisi ayahnya yang belum membaik. Qi Xiao yang berniat menjaga ayahnya tidak diperbolehkan karena jam kunjung ditutup. Akhirnya oleh dokter Du, dia dipinjami kamar istirahat dokter. Gue yang hendak beristirahat masuk ke kamar yang ternyata Qi Xiao ada di dalamnya. Merasa kasihan, Gue mengizinkan Qi Xiao untuk beristirahat di kamar, sedangkan dokter Gue sendiri istirahat di kantornya. Teman Qi Xiao berjanji menemui Qi Xiao karena telah menemukan dokter yang akan dikenalkan untuk memeriksa Tuan Lin. Ternyata dokter itu adalah Gue. Lin Qi Xiao yang tidak senang terus menyulut amarah Gue karena Lin Qi Xiao merasa tidak percaya pada orang yang dirumorkan itu bisa menangani ayahnya. Gue menjelaskan bahwa tidak benar untuk mempercayai rumor tanpa dasar, dan Gue sendiri sengaja datang di pertemuan ini supaya mendapat info lebih dalam tentang Tuan Lin, supaya penanganannya tidak terlambat. Teman sekamar Tuan Lin terpaksa harus pulang dari rumah sakit karena tidak ada biaya, sedang dia harus dioperasi. Tiba-tiba dokter Du muncul, membawa kartu untuk membayar biaya perawatan, yang ternyata kartu ini dari dokter Gu. Qi Xiao mengetahui ini. Tiba-tiba ada pasien yang mendadak kondisinya buruk dan perlu dioperasi. Terpaksa dokter Gue melakukan operasi emergensi. Di sini terlihat bahwa dokter Gu seperti trauma untuk memimpin operasi. Mungkin berhubungan dengan operasi yang pernah dia pimpin sebelumnya, dan ini jadi salah satu alasan kenapa dia ingin transfer profesi. Tuan Lin bersikeras ingin keluar rumah sakit, namun kembali dokter Gu menyarankan untuk melakukan cek ulang demi diri Tuan Lin dan keluarganya. Tuan Lin akhirnya melakukan cek ulang dan hasilnya dia mengidap kanker. Dokter Gao mendatangi dokter Gue untuk memastikan ini dan meminta pada dokter Gu untuk mengoperasi Tuan Lin. Namun dokter Gu menolak mengingat dia telah berniat untuk transfer. Nyonya Lin dan Lin Qi Xiao bersedih hati mendengar kabar ini. Qi Xiao pergi ke atap rumah sakit untuk menghibur diri dan dilihat oleh teman pasien sekamar Tuan Lin. Dengan ide, anak itu meminta bantuan pada dokter Gue yang akhirnya membuat dokter Gu menuju ke atap dan bertemu dengan Lin Qi Xiao. Dokter Gu mencoba untuk menghiburnya. Dokter Gue dan Qi Xiao mulai mengenal dan membicarakan musik. Seorang dokter ditunjuk untuk menangani operasi Tuan Lin. Penjelasan operasi dilakukan. Namun, keluarga Tuan Lin menginginkan dokter Gue yang memimpin operasi karena namanya telah terkenal menangani kasus medis seperti ini. Untuk itu, keluarga Lin harus berusaha untuk merayu dokter Gue supaya mau memimpin operasi. Berbagai cara pun dilakukan Qi Xiao untuk membujuk dokter Gu. Dokter Gao juga datang untuk membujuk dokter Gue, namun dokter Gu tetap berpendirian untuk transfer profesi. Di sini terlihat bahwa ada ketertarikan dan kepedulian dari dokter Gao pada dokter Gu, tapi dokter Gu terlihat tidak nyaman. Dokter Gu menemui dokter Yan untuk membicarakan solusi terbaik bagi Tuan Lin. Dokter Yan tidak begitu memperhatikan, karena baginya setiap dokter punya cara sendiri-sendiri. Dan justru menantang, jika dokter Gu sangat bersemangat berpendapat, kenapa tidak dia saja yang memimpin operasi? Qi Xiao masih berniat untuk membujuk dokter Gue. Dokter Gu yang baru selesai tugas ingin makan malam. Dengan bantuan teman Qi Xiao, mereka pergi ke restoran untuk makan. Ternyata ada event spesial pasangan di restoran itu, membuat situasi menjadi canggung. Qi Xiao menyerahkan amplop berisi uang supaya dokter Gue mau mengoperasi Tuan Lin dan segera pergi dari restoran. Esok harinya, dokter Gu mengembalikan uang tersebut pada keluarga Lin. Karena uang yang dikembalikan, membuat Qi Xiao semakin mengejar dokter Gu, bahkan sampai di kamar mandi. Setelah menunggu lama, akhirnya Qi Xiao meninggalkan dokter Gu. Xiu Xiu, teman sekamar Tuan Lin, saatnya dioperasi. Dia menangis meminta dokter Gu untuk mengoperasinya. Akhirnya, dokter Gu masuk ke ruang operasi untuk menemani, sedang operasi dipimpin oleh dokter Yan. Qi Xiao masih berusaha menemui dokter Gu. Dokter Gu menjelaskan bahwa dulu dia tidak bisa menyelamatkan gurunya. Itu meninggalkan penyakit mental baginya, yang membuat tangannya bergetar sehingga tidak boleh melakukan operasi. Beberapa hari lewat, Qi Xiao kembali ke sekolah musiknya untuk persiapan konser, dan diumumkan ternyata Qi Xiao tidak termasuk pemain selo dalam konser. Dokter Gue ke atap gedung rumah sakit untuk menghirup udara segar setelah seharian seminar medis dan bertemu Qi Xiao di sana yang sedang menghibur diri karena tidak menjadi pemain selo di konser.
Mereka saling bercerita. Diceritakan sebulan lalu, guru dari Gue bernama Liang Zhou menderita sakit dan dokter Gue yang bertanggung jawab pada perawatannya. Operasi lancar, namun beberapa hari setelahnya kondisi menurun dan Liang Zhou pun tidak tertolong. Meski ini bukan kekeliruan Gue, namun dia tetap merasa tertekan. Melihat bagaimana dokter Gue menangani pasien sebelumnya, Qi Xiao mengatakan bahwa dokter Gue adalah dokter yang berbakat dan berpengalaman. Tidak seperti dirinya yang tidak terlalu berbakat menjadi selis, namun dia tidak pernah menyerah untuk berusaha. Dokter Gu juga sebaiknya tidak menyerah pada profesi dokternya. Ada orang tua pasien yang tidak terima dengan perawatan anaknya. Dia menuntut dokter yang merawat anaknya, dan dokter itu adalah Gue. Ayah pasien teriak-teriak dan mengatakan hal buruk tentang Gue, sampai ingin melempar barang. Qi Xiao yang tiba-tiba datang melihat kejadian ini dan berlari menahan serangan. Akhirnya Qi Xiao yang kena barang itu sampai dahinya sobek. Dokter Gue segera menjahit dahi Qi Xiao yang robek. Qi Xiao sempat melihat bahwa tangan dokter Gue bergetar karena ucapan ayah pasien tadi. Dengan sengaja Qi Xiao mengajak dokter Gue ke kampusnya. Tiba di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk konser musik. Qi Xiao menceritakan bahwa itu adalah tempat kenangan indah baginya. Dia akan pergi ke sana jika mengalami kesulitan. Qi Xiao seolah memainkan selo untuk berterima kasih pada dokter Gu karena telah menyelamatkan ayahnya dan berkata bahwa dia adalah dokter yang hebat. Setelah ngobrol lama, mereka pun dikejar penjaga. Lolos dari penjaga, mereka melihat malam. Qi Xiao yang senang karena mendapat pesan, dia bisa melanjutkan latihan selonya langsung memegang tangan dokter Gue. Gue yang melakukan kebiasaannya langsung menyemprotkan disinfektan pada tangannya. Qi Xiao heran, bagaimana dokter Gue pacaran jika pegangan tangan saja tidak bisa? Gue pergi ke suatu rumah, ternyata itu rumah mendiang gurunya. Di sana, Gue menemukan semangat kembali dan tujuan awal kenapa dia menjadi dokter untuk menyelamatkan pasien. Kembali di rumah sakit, dokter Gue memutuskan untuk memimpin operasi Tuan Lin. Qi Xiao senang dan berterima kasih. Tanpa disangka, Tuan Lin mendengar pembicaraan dan jadi mengetahui bahwa dirinya mengidap kanker. Tuan Lin shock dan emosinya menjadi tidak stabil. Teman Gue memaksa untuk membawa Gue pulang karena dia sudah tidak pulang beberapa hari. Sesampainya di rumah Gue, ternyata dokter Gao juga di sana, diundang oleh ibunya Gue. Di sini terlihat bahwa ibunya Gue sangat taat aturan dan terlihat seolah menjodohkan dokter Gao dengan dokter Gue. Tuan Lin melarikan diri dari rumah sakit, sedangkan besok adalah jadwal operasi. Perawat dan keluarga Lin yang bingung langsung menelpon dokter Gue. Dengan segera dokter Gao dan dokter Gu sampai di rumah sakit. Mereka berpencar untuk mencari Tuan Lin. Ini pasien macam apa, mau diselamatkan malah lari, cari mati apa? Dokter Gu menemani Qi Xiao mencari Tuan Lin. Halo, ini memang tahu Tuan Lin menuju mana? Mencari tanpa tujuan ini namanya. Tiba-tiba perut Qi Xiao sakit dan mereka berhenti. Gue membelikan barang untuk Qi Xiao. Qi Xiao perlahan menceritakan bahwa ayahnya adalah pribadi yang tegas. Qi Xiao mulai terharu. Tampak Gue ingin menghibur Qi Xiao. Nyonya Lin menelpon, menemukan jejak Tuan Lin membeli tiket kereta api. Gue dan Qi Xiao segera menuju ke stasiun. Dokter Gue dan Lin Qi Xiao sampai di stasiun, bertanya pada petugas dan mencari sendiri. Akhirnya Tuan Lin ditemukan. Dengan marah-marah, Qi Xiao mengajak kembali Tuan Lin ke rumah sakit. Namun Tuan Lin ingin makan dulu sebelum kembali. Masih bersikap marah, Qi Xiao menemani Tuan Lin makan. Dokter Gue dengan sabar menemani mereka. Tuan Lin mulai mengingat dan mengatakan keinginan Qi Xiao pada masa kecil. Itu membuat Qi Xiao tak bisa menahan tangis. Qi Xiao berlari keluar dan terus menangis. Dokter Gue dengan lembut mencoba untuk menghibur Qi Xiao. Akhirnya mereka bertiga menuju rumah sakit. Pria ini, Gu Xiao, ternyata adalah sepupu Gue. Dia bersitegang dengan ayahnya karena ayahnya selalu membandingkan Gu Xiao dengan Gue. Gue masih muda dan menjadi dokter, sedang dia hanya bisa bermain-main, tidak mengurusi bisnis. Tuan Lin akhirnya sampai di rumah sakit. Waktu operasi Tuan Lin tiba, dokter Gue memimpin operasi. Nyonya Lin dan Qi Xiao menunggu di luar sambil bercerita bahwa jika bertemu seseorang yang terpenting adalah hatinya, bukan perkataan atau tampangnya. Dan selama ini Tuan Lin mempunyai hati yang baik pada Nyonya Lin. Operasi selesai dengan baik, mereka pun lega. Penjagaan pasca operasi Tuan Lin dilakukan.
Dr. Gue dan Xiao membahas perawatan untuk Tuan Lin. Melihat Xiao yang jarang latihan selo, Dr. Gue mengajak Xiao untuk mencoba bergabung dengan tim musik dari organisasi amal yang punya jadwal datang ke rumah sakit untuk menghibur pasien. Xiao mencoba memainkan lagu dengan tim tersebut. Di kampus diumumkan bahwa Xiao bisa menjadi pemain selo di konser yang akan diadakan. Gu Xiao, sepupu Gue, terus mencoba mendekati Sansan dan menawarkan pekerjaan di bar yang akan dia buka. Sansan dengan bercanda akan setuju bekerja sama jika itu kafe bukan bar. Sansan akhirnya setuju untuk bergabung menjadi manajer di kafe yang akan dibuat Gu Xiao. Xiao mengajak Dr. Gu untuk merayakan terpilihnya dia menjadi pemain selo di konser. Mereka bercengkrama dan mulai akrab. 老顾，可以快速的补充糖分。是吧？ Xiao berjanji akan memberikan tiket konser gratis pada Dr. Gu jika konser diadakan nanti. Esok hari, Xiao membagikan tiket konser. Dia mengundang Dr. Gao dan Dr. Gu untuk hadir. Xiu Xiu, teman sekamar Tuan Lin, sudah boleh pulang. Sebelum pulang, mereka merayakan ulang tahun Xiu Xiu. Dokter dan perawat menyempatkan datang. Dr. Gao mulai menunjukkan sikap bahwa Dr. Gu dan dirinya berhubungan dekat. Sebelum naik ke mobil, Xiu Xiu memberikan hadiah terima kasih kepada Dr. Gu dan Lin Xiao. Ternyata hadiah itu adalah hasil gambarannya tentang Lin Xiao dan Dr. Gu. Ini adalah rahasia kecil yang diketahui Xiu Xiu. Saatnya melepas jahitan di dahi Xiao. Di sini Dr. Gu memberitahu bahwa dirinya dan Dr. Gao hanyalah teman kampus dan rekan kerja. Jadi Xiao jangan salah sangka. Namun Xiao menganggap ini adalah upaya Dr. Gu supaya Xiao tidak menyebarkan gosip. Akhirnya, Tuan Lin diperbolehkan untuk keluar dari rumah sakit. Dr. Gu menemui mereka dan memberi catatan pengobatan sebelum mereka pergi. Sansan sudah dengan semangat menjadi manajer kafe, namun Gu Xiao masih terlihat malas. Beberapa hari lewat, waktunya Tuan Lin untuk kemoterapi. Dr. Gao sebagai dokter yang bertugas. Penjelasannya terdengar dingin. Setelah kemo, Tuan Lin tidak bisa makan karena efek kemo. Xiao yang tidak tahu harus berbuat apa, meminta bantuan pada Dr. Gu. Atas saran Dr. Gu, Lin Xiao membeli makanan tertentu untuk dimakan Tuan Lin. Di sini diketahui bahwa Dr. Gu sangat sibuk dengan operasi, namun tetap menyempatkan diri untuk mendatangi Tuan Lin. Hari konser tiba, Dr. Gu datang untuk menyaksikan. Mengejutkan, Xiao justru membawa triangle saat konser dimulai. Ternyata pemimpin konser melihat tangan Xiao yang bergetar saat bermain selo, dan itu mempengaruhi permainannya. Hal itu membuat Xiao berganti posisi. Xiao bermain dengan sedih. Dr. Gu menyadari itu. Saat akan berfoto, Xiao sempat diejek oleh temannya. Dr. Gu tiba-tiba membelanya. Akhirnya Dr. Gu mengantar Xiao pulang. Dr. Gu menyadari bahwa pergelangan tangan Xiao bengkak. Dia menyarankan untuk segera mengobatinya. Mereka berpisah di depan rumah Xiao dengan senang hati. Suatu hari, Dr. Gu menagih janji Xiao bahwa sebagai balas budi, Xiao akan membantu Dr. Gu menemukan apartemen. Xiao menyanggupi karena dia telah berjanji, namun dengan sedikit berat hati karena dia juga harus latihan selo. Beberapa hari kemudian, Dr. Gu meminta untuk ditemani melihat-lihat apartemen. Sekali lagi dengan berat hati, Xiao mengiyakan karena dia telah berjanji. Dengan sigap, Dr. Gu sudah menyiapkan sarapan untuk Xiao. Apartemen pertama dilihat, bergaya seolah pemilik rumah. Xiao memperkenalkan setiap ruangan, namun Dr. Gu tidak cocok untuk tinggal di situ karena tidak menyukai struktur bangunannya. Apartemen kedua dan selanjutnya juga pun tidak cocok untuk Dr. Gu. Ini membuat Xiao kesal. Ternyata Dr. Gu sengaja menyita waktu Xiao agar dia tidak terus-terusan latihan selo, karena itu akan memperburuk kondisi pergelangan tangannya. Mengetahui hal ini, Xiao kembali semangat untuk menemani Dr. Gu mencari apartemen. Apartemen terakhir, besar dan bersih. Dr. Gu terlihat suka. Meski Dr. Gu tidak masalah dengan uang sewa, namun Xiao tetap menganggap uang sewanya tinggi. Dengan mengaku bahwa dirinya pacar Dr. Gu, Xiao mulai membujuk supaya uang sewa diturunkan. Dengan Xiao mengarang cerita, akhirnya uang sewa dapat berhasil diturunkan. Xiao bertemu Sansan. Sesuai dengan cerita Xiao, Sansan menyimpulkan bahwa Dr. Gu menyukai Xiao. Xiao menyangkal dan terheran. Gue merasa senang mengingat sandiwara Xiao yang mengaku menjadi pacarnya. Gue mengajak Xiao untuk tanda tangan kontrak sewa dan janjian makan besok. Xiao setuju. Xiao mengingat kembali ucapan Sansan bahwa mungkinkah Dr. Gu suka padanya.
dan dia mulai membayangkan kebersamaan dengan Dr. Gu sebelumnya, dan merasa senang sendiri. Sansan menemui Gu Xiao dan menanyakan pribadi Gue padanya. Gu Xiao merasa sedikit cemburu. Dr. Gao memberitahu Nyonya Gu bahwa ada kemungkinan Gue ingin menyewa apartemen. Esok hari, Nyonya Gu menemui Gue untuk memastikan keputusan Gue dan memaksa Gue untuk pulang. Gue yang sudah janjian dengan Qi Xiao tidak dapat dihubungi karena sedang terpaksa duduk bersama ayahnya di rumah. Tuan Gu tidak menyetujui Gue untuk pindah rumah, sementara Gue ingin personal space, makanya dia menyewa apartemen. Buru-buru Gue mendatangi agen apartemen, namun sayang perjanjian sewa terlanjur dibatalkan. Akhirnya mereka makan siang dengan menu hotpot, namun Gue tidak bisa makan karena selalu teringat operasi jika dia melihat daging. Melihat Gue yang tidak bisa makan daging, Qi Xiao membuat trik untuk membuat Gue menutup mata dan menyuapinya. Makan siang selesai dan mereka kembali ke tempat masing-masing. Saat makan bersama keluarga, Qi Xiao mengetahui bahwa tetangganya, Bibi Zhang, akan pindah rumah. Qi Xiao terlihat tersenyum senang. Melihat-lihat dalam rumah Bibi Zhang dan membersihkannya, ternyata Qi Xiao berencana menawarkan tempat itu untuk Gue. Nyonya Gu masih belum setuju dengan perpindahan Gue. Nyonya Gu meminta Dr. Gao untuk membujuk Gue. Dr. Gao mengatakan ia punya rencana. Suatu hari, Gue dihubungi oleh agen apartemen dan membuat janji untuk melihat-lihat apartemen. Di rumah sakit, Qi Xiao hendak memberikan proposal apartemen pada Gue, namun malah bertemu Dr. Gao. Dr. Gao bilang bahwa Gue sudah menemukan apartemen. Apartemen itu pernah ditinggali keluarga Dr. Gao. Qi Xiao terlihat kecewa. Qi Xiao mengatakan kemarahan pada Sansan dan berkata bahwa dia tidak menyukai Dr. Gu. Ternyata Gue mengetahui bahwa apartemen itu setelah digunakan oleh keluarga Dr. Gao. Karena marah, Qi Xiao sulit dihubungi Gue, dan justru Sansan yang menemui Gue untuk melampiaskan kekesalan. Astaga, dari awal episode Dr. Gu ini gak salah apa-apa tapi kena marah mulu. Agen apartemen menghubungi Dr. Gao, mengatakan bahwa Gue tidak tanda tangan perjanjian sewa. Ternyata ini adalah rencana dari Dr. Gao. Suatu hari, Qi Xiao terbangun dan menuju beranda apartemen. Tak disangka Dr. Gue ada di beranda samping rumahnya. Astaga, cakep bener ya. Qi Xiao yang saking senangnya sampai bingung. Ya senanglah punya tetangga cakep amat. Nyonya Lin mengundang Dr. Gu untuk makan malam bersama sebagai ucapan perkenalan tetangga baru. Suasana canggung namun menyenangkan pada saat makan malam. Terlihat Qi Xiao dan Gue saling mencuri pandang. Nyonya Lin menyarankan agar Qi Xiao menemani Dr. Gu dalam membeli perabot rumah. Gue dan Qi Xiao berbelanja perabot rumah. Mereka terlihat akrab dan senang, layaknya pasangan baru yang membeli perabot-perabot baru. For your information, mereka belum ada status pacaran ya. Diawali oleh Gue yang membelikan slippers untuk Qi Xiao malah menjadi-jadi dan terus membeli barang yang juga akan dipakainya. Gue mendekorasi apartemennya dengan rapi. Tanpa sepengetahuan Gue, Qi Xiao membeli dan memasang lampu-lampu hias. Mereka mulai terlihat canggung dan terus minum air putih. Wah bahaya, salah satu dari kalian, ayo keluar dari rumah itu. Setelah kecanggungan, akhirnya Qi Xiao pulang. Gue masih sempat memberi hadiah pada Qi Xiao. Dr. Gao terlihat sedikit kecewa karena Dr. Gu tidak jadi pindah di apartemen yang dia pilihkan. Dr. Gao menyarankan untuk mengadakan pesta rumah baru untuk Gue. Malam tiba, saatnya Qi Xiao pulang. Hujan turun. Gue yang juga baru pulang, sengaja mengambil satu payung untuk memayungi Qi Xiao. Mereka pulang dengan canggung tapi bahagia. Teman-teman Dr. Gu datang untuk melakukan pesta. Terpaksa Gue mengikuti keinginan mereka dengan cemas, sehubungan dengan gaya kebersihannya. Tak sengaja, Qi Xiao melihat Dr. Gao ada di rumah Gue. Dia mulai mengawasi gerak-gerik apartemen Gue. Teman-teman Dr. Gu pulang, namun tertinggal Dr. Gao yang ingin membicarakan bahan seminar. Dengan sengaja, Qi Xiao memainkan selo dengan kencang. Dr. Gu tahu hal ini. Malam lewat setelah Qi Xiao berhasil menemui Dr. Gu dan Dr. Gao yang sedang bersama. Terkejut, Qi Xiao bermimpi Dr. Gue mempunyai anak dengan Dr. Gao. Namun hanyalah mimpi. Esok harinya, Qi Xiao akan membeli sarapan untuk Tuan Lin. Tak sengaja bertemu Dr. Gu. Akhirnya mereka sarapan bersama. Suatu saat, Qi Xiao terkunci di luar rumahnya karena mengambil pesanan makanan. Orang tuanya pergi menginap dan baterai HP-nya habis. Sansan yang dihubungi Qi Xiao meminta Dr. Gu untuk membantunya. Setelah jadwal operasi selesai, Dr. Gu segera pulang. Sampai di depan rumah, Gue melihat Qi Xiao. Qi Xiao yang sedang makan terkaget.
Xiao akhirnya masuk ke apartemen Gue. Memasuki apartemen dokter Gue, Xiao bersiap untuk membersihkan diri. Di dalam kamar mandi, Xiao justru membayangkan Gue. Mengetahui Gue penggemar kebersihan, Xiao langsung membersihkan barang-barang yang dia pegang. Larut malam, dokter Gue masih sangat sibuk. Xiao makan sendirian. Berniat ingin membantu Gue, Xiao justru bingung sendiri. Gue pun menyarankan untuk dia istirahat saja. Bukannya istirahat, Xiao malah membuatkan telur masak oven untuk Gue. Waktu berlalu, Gue masih di meja kerjanya. Tiba-tiba rumah sakit memerlukan dokter Gue. Ia pun bersiap pergi dan mungkin tidak pulang malam ini. Xiao merasa murung dan ia terjaga semalaman. Esok harinya, Xiao dan Sansan bertemu teman yang kembali dari luar negeri. Mereka mengatakan bahwa Kak Xiaojiang kembali. Kembali di kampus, Xiao bersiap untuk latihan lagi karena tangannya sudah sembuh. Muncullah di sini violinis berbakat Xiaojiang. 大家好，我是少江。Karena Xiao baru kembali mengikuti kelas musik, dia disarankan untuk tidak ikut audisi pemain cello yang diadakan. Xiao kecewa. Xiaojiang dan Xiao ternyata telah saling kenal. Melihat Xiao tidak ikut audisi, Xiaojiang mengajaknya ke suatu tempat, dan mereka bermain musik bersama. Di saat yang bersamaan, dokter Gue yang telah pulang mencoba menghubungi Xiao, namun tidak ada jawaban. Dan Gue mengetahui bahwa Xiao sedang asik bermain musik dengan pria lain. Xiao, Xiaojiang, dan yang lain makan bersama untuk merayakan pertemuan ini. Di sini tersirat bahwa Xiaojiang mengejar Xiao, namun karena tidak peka, Xiao justru bilang ada pria yang dia sukai. Gusar menunggu Xiao, Gue akhirnya lega mendengar suara Xiao. Bertemu Xiaojiang yang memperkenalkan diri, namun disambut dingin oleh Gue dengan alasan professional habit untuk tidak bersalaman. Karena telah kenal, Nyonya Lin mengundang Xiaojiang untuk makan bersama. Diundang pula dokter Gu. Ternyata hubungan orang tua Xiao sudah sangat dekat dengan Xiaojiang, bahkan ingin menjadikannya menantu. Xiaojiang juga hafal tempat barang-barang di rumah Xiao. Ini membuat ketegangan antara Gue dan Xiao. Dokter Gu yang mulai merasa tidak nyaman akan segera pulang. Sampai di rumah, Gue mencari tahu dan menemukan siapa Xiaojiang. Esok hari berniat ingin membantu di kafe Gu Xiao, Gue justru mendapat celotehan Sansan, mengatakan bahwa Xiaojiang adalah orang yang disukai Xiao sejak anak-anak, dan dia adalah salah satu alasan Xiao bermain cello. Gue yang mengetahui ini menjadi sedikit kesal. Di apartemen, Gue mencoba untuk membuat Xiao bersamanya, untuk memberikan hadiah. Tak disangka, Xiaojiang datang saat Xiao selesai pergi dari apartemen Gue. Xiaojiang mengatakan, jangan pergi lagi ke tempat pria single, karena dia cemburu. Xiao menganggap ini bercanda. Gue cemas, memantau kedekatan Xiaojiang dan Xiao. Xiaojiang berniat untuk mengajak Tuan Lin berobat ke luar negeri. Nyonya Lin terlihat setuju. Malam hari, Gue sengaja menelpon Xiao, namun arah pembicaraan semakin dingin. Xiao membahas dia tampil bersama Xiaojiang, sedang Gue membahas dia sibuk di rumah sakit. Percakapan berakhir dingin. Esok hari terlihat Gue sengaja menghindari Xiao. Bahkan ajakan Xiao untuk datang ke pembukaan kafe Sansan ditolak oleh Gue. Ide berobat di luar negeri yang disetujui Nyonya Lin sepertinya ditolak oleh Tuan Lin. Tuan Lin berkata, berobat ke luar negeri bukanlah sesuatu yang sederhana untuk diputuskan. Xiaojiang merasa tidak enak hati karena usulannya. Meski Xiao menyambut ide itu, namun dia akan bertanya saran dulu pada dokter yang menangani Tuan Lin. Tuan Lin bersikeras tidak mau berobat ke luar negeri. Kata-kata tajamnya menyakiti Nyonya Lin. Xiao dengan baik-baik meminta Tuan Lin mengungkapkan alasan kenapa dia menolak berobat ke luar negeri. Ternyata di balik penolakan kerasnya, dia memikirkan banyak hal, dari waktu yang dibutuhkan di luar negeri, kerepotan Nyonya Lin, bahasa, akomodasi, biaya, dan lain-lain. Sembuh atau tidak sembuh, Tuan Lin berharap agar Nyonya Lin dan Xiao tidak kehilangan banyak hal dan bisa melanjutkan hidup dengan nyaman. Tuan Lin menyuruh Xiao menghibur Nyonya Lin. Ternyata Nyonya Lin mengetahui isi hati pertimbangan Tuan Lin, namun dia tetap bersedih karena jika dia tidak berusaha menyembuhkan Tuan Lin sekarang, bagaimana mereka bisa melanjutkan hidup dengan bahagia? Di sini terlihat bahwa Tuan Lin memikirkan dan perhatian pada Nyonya Lin, begitu juga sebaliknya. Kejadian ini membuat Xiao ingin semakin dewasa, bertanggung jawab dan menjaga Tuan dan Nyonya Lin. Xiaojiang datang ke rumah sakit untuk meminta catatan operasi Tuan Lin. Dokter Gue menolak memberikan. Menurut aturan, kondisi pasien hanya dijelaskan pada pasien atau keluarganya. Xiaojiang bersikeras meminta. Wah, Xiaojiang ini kurang paham atau bagaimana? Namanya juga catatan pasien,
Ya hanya pasiennya sendiri atau keluarga yang boleh tahu dong. Apalagi ini minta, nggak boleh kali. Keputusan untuk berobat ke luar negeri pada akhirnya akan dibicarakan dan diambil keputusan bersama. Xiao pergi dengan lega setelah orang tuanya berbaikan. Xiao bertemu Xiao di kampus. Di sini tersirat, Xiao ingin membangun hubungan yang lebih dekat dengan Xiao, layaknya sewaktu mereka di masa kecil dulu. Xiao mengantar Xiao pulang. Melihat itu, Dr. Gu yang juga baru pulang langsung memutar balik mobilnya. Di suatu tempat, Dr. Gu duduk sendiri. Gu Xiao berniat untuk menghiburnya, namun tanpa harus menyentuh Gu Wei jika Gu Xiao belum cuci tangan. Mereka pun pergi dari tempat itu. Sebelum pembukaan kafe, ternyata Gu Xiao mengadakan pesta di kafenya dan mengundang Gu Wei yang memang situasi hatinya sedang buruk. Namun tetap saja Gu Wei tidak suka keramaian itu, akhirnya Gu Wei pergi. Esok harinya, Xiao melihat foto Gu Wei semalam yang diposting Sansan. Hal itu membuat moodnya buruk. Pembukaan kafe Gu Xiao diadakan. Gu Wei bertemu dengan Xiao yang sedang kesal. Dokter Gu Wei mengajak Xiao membicarakan kondisi kesehatan Tuan Lin. Xiao mulai membandingkan bahwa Xiao Jiang sudah bisa memberinya banyak informasi dan bisa ditanyai kapan saja, tidak seperti Dokter Gu yang sibuk. Dokter Gu mulai tersinggung namun tetap tenang. Xiao menyudutkan Gu Wei bahwa dia sibuk minum semalam. Gu Xiao yang muncul mengatakan apa salahnya Gu Wei minum dan apa hubungannya itu dengan Xiao. Xiao tersadar bahwa dia bukan siapa-siapa bagi Dokter Gu. Kenyataan itu membuat Xiao dengan keras memutuskan akan membawa Tuan Lin berobat ke luar negeri. Gu Wei meski terlihat menyayangkan hal itu, menghormati keputusannya. Pesta pembukaan kafe selesai, tinggal Gu Xiao bersama Sansan. Terjadi scene romantis di sini, hubungan mereka mulai dekat. Kembali Tuan Lin melakukan kemoterapi, dia menjadi tidak nafsu untuk makan dan tubuhnya menolak makanan. Xiao semakin cemas dengan kondisi ayahnya. Xiao yang menunggu sendiri di rumah sakit menelpon ibunya karena khawatir. Sedangkan di rumah, Nyonya Lin terlihat tidak sehat. Gu Wei yang dalam perjalanan mau pulang, berpapasan dengan Xiao yang juga terlihat tidak begitu sehat. Sampai depan rumah, Gu Wei menggendong Xiao untuk istirahat di tempatnya. Pak, kan dia masih bisa jalan, ngapain digendong? Nyonya Lin sudah diberi obat supaya kondisinya lebih baik. Dokter Gu sudah meminta perawat untuk mengecek kondisi Tuan Lin di rumah sakit dan melaporkan pada Dokter Gu jika terjadi apa-apa. Xiao yang nekat ingin kembali ke rumah sakit dihentikan oleh Dokter Gu. Mereka berdebat tentang ada tidaknya kehadiran Xiao Jiang di saat seperti ini. Bukankah Xiao Jiang calon keluarga bagi keluarga Lin? Di sini Xiao keceplosan bahwa dia menyukai pria lain, bukan Xiao Jiang. Dokter Gu dan Xiao menjadi canggung. Dokter Gu membuat bubur dan menyuapi Xiao. Saat mau pergi, tangan Dokter Gu ditahan Xiao. Bertahanlah Dokter Gu di posisi yang tidak nyaman sampai pegal. Tiba-tiba Xiao merasa gatal. Ternyata dia alergi kacang. Tanpa tahu, Dokter Gu memasukkan kacang ke dalam bubur yang dia buat. Dokter Gu merasa bersalah. Dengan segera, Dokter Gu membeli obat alergi dan memberikannya pada Xiao. Setelah meminum obat, kondisi Xiao lebih baik. Di sini, Gu Wei mengatakan dia menyukai Xiao. 喜欢你。 Namun, Xiao sudah tertidur. Esok hari, Xiao semakin terlihat sehat, sedang Dokter Gu memperlihatkan gejala flu awal. Keluarga Lin memutuskan untuk berobat di negaranya saja, tidak jadi pergi ke luar negeri. Beberapa hari kemudian, laporan medis Tuan Lin keluar. Disebutkan bahwa usaha kemoterapi berhasil dengan baik. Keluarga Lin pun lega. Xiao menemui Sansan untuk meminta saran hadiah apa yang tepat untuk berterima kasih pada Dokter Gu. Dengan bercanda, Sansan bilang main selo saja, yang spesial. Dengan nada menggoda bahwa Xiao menyukai Dokter Gu. Akhirnya, dengan membulatkan tekad, Xiao memainkan selo untuk Dokter Gu. Selesai permainan, Gu Wei menemani Xiao menuju subway di bawah guyuran hujan. Pertanyaan Xiao muncul, jika bukan tugas dokter mengantar keluarga pasien ke subway, lalu apa artinya Xiao bagi Gu Wei? Sesampai di rumah, Xiao terlihat senang, begitu juga Gu Wei yang masih di kantor. Esok hari, Dokter Gu dan dokter yang lain mengadakan seminar di kampus lama Gu Wei. Itu berarti berdekatan dengan kampus Xiao. Xiao yang berencana makan malam dengan Dokter Gu diajak ke acara makan malam bersama dokter yang lain. Xiao ikut namun sedikit terpaksa. Xiao ini gimana sih? Mereka kan belum jadi circle-nya dia. Ngapain dia mau aja dipaksa ikut? Jadi canggung kan? Di sini terlihat bahwa Dokter Gu merupakan dokter berbakat. Pemimpin rumah sakit memuji Dokter Gu dan Dokter Gao sebagai pasangan berbakat di rumah sakit.
Di sini juga semua tahu bahwa ada rencana pernikahan antara Dr. Gu dan Dr. Gao. Ini membuat Qixiao terkejut dan izin pergi dari situ. Tuh kan, gak enak hati sendiri. Belum saatnya masuk ke circle itu, Qixiao. Dr. Gu kembali setelah selesai mengangkat telepon. Menyadari Qixiao tidak ada, dia mengumumkan bahwa Qixiao adalah perempuan yang dia sukai. Jadi perlakukan dia dengan baik. Lah, kok malah bikin pengumuman di sini? Mendengar itu, Dr. Gao patah hati dan meninggalkan makan malam. Berhasil mengejar Qixiao, Dr. Gu membulatkan tekad dan menyatakan dia menyukai Qixiao. 我喜欢你。 Qixiao pun menjawab dia juga menyukai Dr. Gu. 我也喜欢你。 Mereka resmi berpacaran. Mereka pulang ke tempat masing-masing dengan perasaan bahagia. Dr. Gao menemui Dr. Gu, memastikan kenapa dia memilih Qixiao. Dr. Gu mengungkapkan bahwa dirinya dan Dr. Gao merupakan pribadi yang terlalu mirip, dan Dr. Gao adalah teman yang penting bagi Dr. Gu. Dan Dr. Gu meminta maaf atas ini. Dr. Gao pergi dengan hancur hati. Esok paginya, Dr. dan Qixiao saling menyapa pertama kali sebagai pacar, memulai hari dengan senang. 我的女朋友。 我的男朋友。 Teman-teman Qixiao ikut senang dengan resminya hubungan Qixiao dan Dr. Gu. Kencan nonton film pertama mereka gagal karena Dr. Gu Wei ada operasi mendadak. Dengan lembut, Dr. Gu meminta maaf. Mereka pulang dengan berdebat manis siapa yang lebih cocok dibilang cute. Pada kencan berikutnya, Sansan punya saran untuk triple date, membawa pacar masing-masing. Dr. Gu yang dimintai izin pun mengiyakan. Ajakan Sansan untuk triple date membuat Gu Xiao senang. Ini berarti ada kesempatan baginya untuk menjadi pacar Sansan. Hari untuk triple date tiba. Qixiao berdandan tidak seperti biasanya. Meski aneh, mereka tetap memuji Qixiao. Dalam perjalanan, mereka saling menunjukkan kemesraan. Sampai di tempat kencan, mereka berkeliling. Gu Wei yang melihat Qixiao tidak nyaman memakai high heels memutuskan untuk membeli sepatu baru. By the way, Sansan juga pakai heels kelihatan nyaman. Namun, Qixiao bersikeras dan tidak mau ganti sepatu demi terlihat anggun. Kembali berjalan, mereka terlihat menyudutkan Qixiao untuk berfoto dekat dengan Dr. Gu. Mereka pun berfoto masing-masing. Dalam kencan ini, mereka mencoba membuat Dr. Gu Wei lebih dekat dengan Qixiao. Namun, Dr. Gu mulai merasa tidak nyaman dan menunjukkan bahwa tiap orang punya cara masing-masing. Terus bersama terlihat tidak berhasil. Mereka memutuskan untuk jalan sendiri-sendiri. Ini terlihat lebih baik. Pada akhirnya, Gu Wei mengganti sepatu Qixiao. Dia terlihat lebih nyaman. Mereka menyaksikan indahnya kembang api di tengah langit malam. Beberapa hari lewat, Dr. Gu mengantar Qixiao ke kampus. Di kampus, mereka bertemu Shao Jiang yang menawari Qixiao untuk melakukan pertunjukan musik bersama. Qixiao bersemangat. Terlihat Dr. Gu tidak nyaman dengan kehadiran Shao Jiang, namun dia mengerti keadaan dan isi hati Qixiao. Selesai bekerja, Dr. Gu menjemput Qixiao di kampus. Qixiao menyambut dengan senang. Is it make sense? Yang kerja dan yang latihan di kampus lamaan yang latihan? Mereka memutuskan untuk dinner. Qixiao mengundang Shao Jiang. Terlihat ada ketegangan bahkan sebelum dinner dimulai. Dr. Gu menegaskan bahwa Qixiao adalah pacarnya sekarang. Shao Jiang menjawab dengan menyiratkan bahwa dia orang yang kompetitif. Tiba-tiba Dr. Gu mendapat panggilan darurat dari rumah sakit. Ia segera pergi dan meminta Qixiao untuk pulang dengan taksi. Tinggallah Shao Jiang sendiri di restoran. Kasian sih ini ditinggal sendirian, mana udah pesan makanan. Shao Jiang memutuskan untuk menemui temannya. Hari berlalu, terlihat Qixiao dan Gu Wei yang mulai sibuk kegiatan masing-masing seharian. Mereka baru tersambung di malam hari. Pulang terlambat, Qixiao bukannya langsung ke rumahnya, tapi malah ke tempat Gu Wei. Gu Wei yang telah menunggu cemas, sedikit lega dengan penjelasan Qixiao. Qixiao terus membicarakan Shao Jiang, membuat Dr. Gu menahan kesabaran. Qixiao tahu hal yang tidak disukai Shao Jiang, namun lupa bahwa Gu Wei tidak bisa makan parsley atau seledri, padahal terlanjur memasukkan parsley dalam sup milik Gu Wei. Qixiao meminta maaf, dan menyangka bahwa Gu Wei sedang cemburu. Suatu hari, pada latihan musik, Shao Jiang memantapkan untuk bilang bahwa ia suka Qixiao selama ini. Qixiao menjawab bahwa ia selama ini juga suka pada Shao Jiang, namun sekarang ia sadar bahwa sukanya pada Shao Jiang adalah kekaguman, bukan cinta seperti yang ia rasakan pada Gu Wei sekarang. Shao Jiang pun terpaksa mengerti. Di kafe Gu Xiao, terlihat Gu Wei sedang kencan buta. Kencan ini diatur orang tua masing-masing. Qixiao yang segera datang setelah ditelepon Sansan, langsung memantau Gu Wei. Gu Wei yang tahu Qixiao sedang memantau, sengaja bermulut manis pada perempuan itu.
Terbakar cemburu, Xiao muncul dengan melampiaskan marah pada Gu Xiao. Perempuan itu jadi tahu Xiao adalah pacar yang telah Gue sebutkan sebelumnya. Tanpa sengaja dari kata-kata Xiao, Gu Xiao jadi mengerti bahwa selama ini Sansan tulus padanya. Kesengajaan yang dilakukan Gue membuat Xiao cemburu. Gue juga mengaku ia cemburu dengan kedekatan Xiao dan Shaojiang. Ini membuat mereka semakin mengerti satu sama lain. Gu Xiao yang senang menyadari ketulusan Sansan, membuat Sansan terbingung. Sampai di rumah Gue, mereka sepakat untuk menjalani masa sekarang dan masa depan bersama. Pertemuan dengan orang tua Gue, ternyata orang tua Dr. Gu sudah mengetahui tentang Lin Xiao, bahkan sebelum Gue bercerita. Sedikit tidak setuju dengan hubungan mereka, karena Xiao terlalu muda, bahkan belum lulus dan belum mapan. Perbedaan ini jauh dibanding dengan Gue yang sudah mapan sebagai dokter. Namun, Gue meyakinkan akan berusaha untuk beradaptasi bersama dengan keadaan. Tuan dan Nyonya Gu sementara memberikan waktu pada Gue untuk membuktikan. Beberapa hari lewat, terlihat Gue yang sibuk, begitu pula Xiao. Mereka menyempatkan untuk bersama malam harinya, melewatkan waktu bermain-main dan berfoto bersama. 好了，很美。你看，出来了。 Suatu hari, laki-laki mendatangi Sansan. Dia Eric, mantan pacar Sansan, yang berniat untuk meminta Sansan kembali padanya. Namun, Sansan tidak mau. Eric mulai berkata tidak sopan, dan Sansan memintanya pergi. Namun, Eric malah semakin mendekati Sansan. Melihat ini, Gu Xiao tidak suka. Eric kembali berkata kasar pada Sansan. Terjadi perkelahian. Hidung Gu Xiao berdarah. Sansan mengobatinya dan berterima kasih. Menyadari Gu Xiao terus memandanginya dengan aneh, Sansan terheran. Tiba-tiba Gu Xiao mengatakan, ini membuat Sansan terkejut dan pergi. Sansan dan Xiao menghibur temannya yang sudah putus dari pacarnya dan memutuskan untuk pergi ke bar menghibur diri. Mereka bergantian menelpon si laki-laki untuk melampiaskan kekesalan dan mengatakan bahwa mereka bukan perempuan yang manja. Para lelaki mulai khawatir pada perempuan-perempuan ini karena sudah larut malam. Gue sampai di bar dan menemukan Xiao yang sedikit mabuk. Dengan paksa, Gue membawa Xiao pulang. Perjalanan Gue pulang, yang seharusnya Gue yang marah karena Xiao pergi malam, ini malah Xiao yang ngomel-ngomel dan meminta turun dari mobil. Terpaksa Gue membuka kunci mobil. Sansan dan temannya sampai di tempat tinggal mereka. Gu Xiao sudah di sana menunggu. Diceritakan ternyata Sansan sudah beberapa hari tidak masuk kerja. Menyimpulkan bahwa Sansan tahu kata-katanya kemarin adalah serius. Di sini resmi Gu Xiao ingin Sansan menjadi pacarnya. Gu Xiao tahu bahwa Sansan juga menyukainya. Beberapa hari lewat, dengan bantuan Sansan, Gue bisa bertemu Xiao dan pergi berlibur. Xiao yang tadinya marah menjadi senang. Sampai di penginapan, taktik penjual, dia berkata kamar kosong tinggal satu, terpaksa mereka pesan satu kamar besar. Mereka mulai melihat-lihat sekeliling. Xiao yang takut pada ketinggian berpegangan erat pada Gue. Gue berniat ingin pesan kamar satu lagi, tapi Xiao bilang tidak perlu karena akan buang uang lebih banyak untuk 2 kamar besar. Dari awal masuk kamar sampai sekarang, kecanggungan terjadi. Akhirnya Gue putuskan untuk buka satu kamar lagi. Karena malu, Xiao tidak bisa berhadapan dengan Gue. Beberapa waktu kemudian, penerangan di penginapan padam. Gue segera mencari Xiao untuk menenangkannya. Hanya diterangi lilin, mereka menenangkan diri di kamar. Gue mengatakan, Xiao jangan terlalu overthinking. Hubungan mereka harus dipikirkan dengan serius untuk masa depan. Jangan disamakan seperti hubungan anak muda lainnya. Malam lewat, pagi datang. Mereka berniat untuk melihat matahari terbit. Gue dan Xiao bersama menikmati matahari terbit. Satu keinginan Gue terpenuhi bahwa ia ingin membawa wanita yang ia sukai ke tempat itu. Diceritakan, Xiao juga pernah ke desa sebelah tempat itu dulu. Dia sakit dan ditolong dokter yang gemuk. Ternyata dokter itu adalah Gue. Mereka tak menyangka bahwa telah bertemu 3 tahun lalu di tempat itu. Dan tempat itu menjadi tempat berarti untuk mereka. Perjalanan pulang, mereka berdebat siapa duluan yang menyukai siapa. Dan keduanya menyangkal siapa yang suka duluan. Sampai di depan apartemen, mereka berlagak tidak dekat karena Tuan dan Nyonya Lin muncul. Keanehan ini membuat Tuan Lin bertanya-tanya.
Tuan Lin mulai melihat keanehan pada Dr. Gu dan Chi Xiao. Gue yang menyadari Tuan Lin mengamatinya, sengaja mengatakan kekesalan pada Lin Chi Xiao. Chi Xiao yang awalnya tidak tahu akhirnya mengerti kode dari Gue, dan berakting juga. Kembali di tempat masing-masing, mereka berencana bertemu di luar besok, supaya tidak menarik perhatian Tuan Lin. Di kampus, Chi Xiao bertemu Shao Jiang. Chi Xiao memuji betapa pengertiannya Shao Jiang dengan situasi mereka. Chi Xiao berharap agar Shao Jiang menemukan perempuan yang berarti untuk dirinya. Gue dan Chi Xiao bertemu di rumah sakit sesuai janji. Tiket konser diperlihatkan pada Gue. Gue senang, namun ekspresinya kosong, karena dia bingung bagaimana memberitahu Chi Xiao perihal transfernya untuk proyek penelitian di Berlin, yang merupakan kesempatan yang diberikan rumah sakit. Tak sengaja melihat proposal proyek itu, Chi Xiao terkaget begitu tahu Gue akan pergi 1 tahun. Chi Xiao yang khawatir menghubungi teman-temannya. Dia belum sanggup untuk hubungan jarak jauh. Ditambah cerita Gu Xiao tentang sesuatu yang berkaitan dengan Jerman. Chi Xiao dan teman-temannya meyakinkan diri bahwa dia bisa pergi ke Jerman menyusul Gue. Mendengar familiarnya Gu Xiao dengan gadis Jerman, Sansan langsung menginterogasinya. Tidak ditemukan hal mencurigakan di HP Gu Xiao. Gu Xiao terpesona dengan wanita yang bisa mendapatkan hatinya. Gu Xiao menghapus kontak dan grup yang dianggapnya tidak penting sekarang. Dia terlihat serius dengan hubungan ini. Tiket konser diberikan pada Tuan dan Nyonya Lin. Tuan Lin teringat pada Shao Jiang. Tuan Lin sengaja menemui Shao Jiang di kampus. Ia mengira Shao Jiang lah yang punya hubungan dengan Chi Xiao. Kesalahpahaman Tuan Lin hilang setelah Shao Jiang dengan berpura-pura dan sengaja mengatakan ia sudah punya pacar. Kekhawatiran dengan hubungan jarak jauh, Dr. Gu memutuskan untuk tidak pergi ke Jerman. Di saat yang sama, orang tua Chi Xiao melihat Dr. Gu sedang mengobati luka di kaki Chi Xiao. Karena terlalu dekat, Tuan Lin menyuruh mereka untuk berjauhan. Namun dengan gentle, Dr. Gu justru mengatakan bahwa ia punya hubungan dengan Chi Xiao. Tuan Lin kaget dan cemas dengan berita ini, melihat jauhnya perbedaan antara Dr. Gu dan Chi Xiao. Di sisi lain, Gu Xiao semakin menunjukkan bahwa dia setia pada Sansan. Hari konser tiba, Tuan dan Nyonya Lin, ada juga Dr. Gu, lega melihat penampilan Chi Xiao. Usai penampilan, wakil dari agensi musik Jerman yang menaungi Shao Jiang menawari Chi Xiao untuk menjadi selis mereka, dan dia bisa latihan 1 tahun di Jerman. Kesempatan ini disambut Chi Xiao supaya bisa di Jerman bersama Dr. Gu. Dr. Gu berencana untuk menemui Tuan dan Nyonya Lin untuk menunjukkan keseriusan merencanakan masa depan dengan Chi Xiao. Tuan Lin menyetujui pertemuan itu. Sansan mengundang Chi Xiao untuk datang ke kafenya. Tak disangka, ternyata ini pesta kejutan atas penampilan Chi Xiao di konser musik dan kesempatan proyek Dr. Gu ke Jerman. Mereka bersenang-senang di pesta perayaan itu. Sansan bercerita jika dia mulai membuka hati pada Gu Xiao. Dr. Gu menyempatkan waktu untuk memilih hadiah yang akan dibawakan pada pertemuan dengan Tuan Lin. Di tempat lain, ada orang tua pasien yang menuntut tindakan operasi yang dilakukan Dr. Gu. Meski tindakan yang diambil Dr. Gu tidak salah secara prosedur, namun Dr. Gu yang menangani pasien itu akan digantikan dengan dokter lain. Dan diumumkan bahwa izin belajar Dr. Gu ke Jerman tidak jadi diturunkan. Berita tentang Dr. Gu melakukan tindakan ceroboh saat operasi yang menyebabkan pasien belum juga sadar mulai tersebar di internet. Orang tua pasien menyebarkan isu di publik dan meminta penyelidikan. Ini membuat Dr. Gu tertekan. Ancaman-ancaman tak dikenal mulai masuk ke nomor Dr. Gu. Rumah sakit memutuskan untuk menghentikan sementara Dr. Gu dalam tindakan medis. Di saat seperti ini, Gausi yang telah kembali ke rumah sakit akan membantu Dr. Gu mencari bukti-bukti. Dr. Gu mulai kehilangan kepercayaan dirinya. Chi Xiao pulang ke rumah dengan senang karena telah tanda tangan kontrak dengan agensi musik sebelumnya. Dengan adanya kejadian ini, membuat Dr. Gu berniat untuk membatalkan janji dengan keluarga Lin. Namun tidak tega hati pada Chi Xiao, akhirnya Dr. Gu datang tepat janji. Sebel dengan scene ini, keluarga Lin banyak omong semua. Nggak lihat apa wajah Dr. Gu tertekan gitu, kurang perhatian mereka. Kejadian ini juga membuat Dr. Gu menyatakan masa depan dengan Chi Xiao akan dipikirkan pelan-pelan. Berbeda dengan pendapatnya yang dahulu bahwa ia sudah yakin dengan rencana masa depan, pernyataan Dr. Gu ini membuat Chi Xiao kaget. Beneran di saat kejadian ini Chi Xiao banyak omong banget. Dr. Gu sampai nggak ada kesempatan cerita apa yang terjadi sama dia. Gagal pergi ke Jerman, kejadian rumah sakit, stres, dan pertemuan ini benar-benar membuat Dr. Gu tertekan. Dr. Gu mulai ragu untuk melanjutkan hubungan dengan Chi Xiao. Pertemuan ini berakhir di luar rencana dan membuat keluarga Lin punya salah paham dengan Dr. Gu. Salah apa sih Dr. Gu selalu dipojokkan di drama ini? 我不需要你的道歉啊！
Terlihat Sansan yang mulai susah menghubungi Gu Xiao. Diceritakan ternyata Gu Xiao telah menggadaikan kafe untuk bermain uang, dan dia kehilangan uangnya. Gu Xiao merasa bersalah pada Sansan. Gu Xiao memutuskan untuk meminta bantuan pada ayahnya dan belajar bisnis, dengan syarat Gu Xiao harus belajar ke luar negeri. Sansan yang tanpa mengetahui itu semakin susah menghubungi Gu Xiao. Beberapa hari lewat, Qi Xiao masih belum merasa baik setelah pertemuan di malam itu. Investigasi mulai dilakukan, namun Dr. Gu yang ada di tempat lain sengaja menghindar dan susah dihubungi. 我跟你说，他就是畏罪潜逃，该承担的责任。那你们能承担什么责任？ Gue yang menghindar, Gu Xiao yang tiba-tiba pergi. Dua perempuan ini serasa bernasib sama. Dr. Gao dan Dr. Du tidak berhasil menemukan Dr. Gu. Mereka menemui Qi Xiao, mengatakan Dr. Gu dalam masalah. Menyadari ini, Qi Xiao kaget. Pacar macam apa Qi Xiao ini? Qi Xiao berhasil menemukan Gue dan ngomel-ngomel menyalahkan Gue. Nggak setiap orang selalu strong kan? Di saat yang satu terpuruk, yang satu membangkitkan dong. Cerewet banget Qi Xiao ini, heran deh. 那你觉得做什么有意义？站在这儿有意义，对吗？遇到的事情可以躲起来，其他人呢？你让我为你担。 Gue akhirnya tiba di rumah sakit, akan bekerja sama dengan penyelidikan, dan membutuhkan bantuan Dr. Gao dan Dr. Yan. Pasien yang dimaksud tiba-tiba sekarat dan harus operasi lagi. Seizin orang tua pasien, Dr. Gu kembali memimpin operasi. Operasi berjalan sukses. Dr. Gu mulai menemukan kembali kepercayaan dirinya. Menyadari salah dan ingin minta maaf dengan datang ke rumah keluarga Lin, Dr. Gu malah diminta untuk tidak muncul di sana sementara waktu. Heran sama drama ini, kelihatan salah mulu Dr. Gu. Dr. Gu mencoba menemui Qi Xiao untuk menjelaskan apa yang dialami selama ini, namun Qi Xiao menghindar. Nggak dikasih tahu marah, mau dikasih tahu nggak mau dengar. Maunya apa sih ini cewek? Qi Xiao mulai bersiap untuk kepergiannya ke Jerman. Dengan mencari cara, Gue berusaha supaya bisa bertemu Qi Xiao. Gue berpura-pura sakit, itu membuat Qi Xiao khawatir. Memberikan obat dan membuatkan bubur dilakukan Qi Xiao. Lama-lama kebohongan sakit Gue ketahuan. Gue menahan Qi Xiao yang memutuskan akan pulang. Penjelasan Gue terhenti di saat Qi Xiao menyelah mengatakan bahwa dia akan pergi ke Jerman. Hubungan dengannya diakhiri saja. Jika itu timbul dari hati Qi Xiao, maka Gue berharap Qi Xiao bisa bebas dan melakukan rencananya. Setelah beberapa hari berpikir ulang, Qi Xiao memutuskan untuk tidak pergi ke Jerman menjadi selis. Di saat yang sama, melihat berita muncul tentang dokter yang posisinya terancam, Qi Xiao langsung mengarah pada Gue. Dia segera menemui orang tua pasien di rumah sakit, menceritakan bahwa mungkin banyak orang yang tidak percaya pada Dr. Gu, sama seperti dirinya dulu. Namun, nyatanya Dr. Gu berdedikasi untuk kesembuhan pasien. Di saat yang sama, Dr. Gu mendengar sebagian ucapan Qi Xiao yang terdengar membela dirinya. Dr. Gu tersentuh melihat Qi Xiao peduli padanya dan menyatakan bahwa sebenarnya kasus sudah diturunkan dan Dr. Gu ditemukan tidak bersalah. Tak disangka, Dr. Yan juga ikut andil dalam mencari bukti dalam kasus Dr. Gu ini. Kembali pedulinya Qi Xiao pada Dr. Gu membuat hubungan mereka membaik. Diceritakan besok adalah hari ulang tahun Qi Xiao. Mereka membuat janji merayakan bersama. 那你看你的表现了。行了吧，定准时出现，哪怕是最紧急的手术。 Esok hari, Dr. Gu sudah memesan tempat di restoran dan menunggu Qi Xiao. Tak disangka, Tuan dan Nyonya Lin sudah menyiapkan makan malam dan pesta untuk Qi Xiao. Qi Xiao akhirnya menghabiskan waktu merayakan ulang tahun dengan orang tuanya. Dr. Gu yang menunggu lama sampai restoran tutup, akhirnya pulang. Sampai di rumah menemukan Qi Xiao yang tertidur selama menunggu Dr. Gu. Mendengar Dr. Gu yang telah pulang, Qi Xiao terbangun. Mereka merayakan malam ulang tahun bersama. Setelah makan malam, Dr. Gu melamar Qi Xiao secara pribadi. Qi Xiao menerimanya. Mereka berjanji bersama sampai rambut memutih dan saling mendukung.
Saking senangnya, mereka masih berbincang di kamar masing-masing sampai larut malam. Esok hari, mendengar Dr. Gu sudah melamar Xiao, Dr. Gao meski hatinya masih berat, namun ia memberi selamat pada Dr. Gu. Mereka berharap yang terbaik untuk masing-masing. Mendengar Xiao telah dilamar, teman-temannya ikut senang. Dr. Gu dan Xiao dengan serius menemui orang tua masing-masing, mengatakan bahwa hubungan mereka serius dan akan menikah. Tanggal pertemuan orang tua akan ditetapkan. Beberapa hari lewat, tiba hari untuk pertemuan orang tua. Pertemuan orang tua terlaksana dengan baik dan hari pernikahan telah ditentukan. Pulang dari pertemuan, sikap Dr. Gu terlihat aneh. Diceritakan ternyata selama ini kondisi kesehatan Tuan Lin memburuk dan kanker telah menyerang hatinya. Dr. Gu menceritakan dengan rinci kondisi Tuan Lin. Xiao yang baru tahu kondisi kesehatan Tuan Lin yang sebenarnya merasa terguncang. Dengan menguatkan diri, Xiao memutuskan untuk menjaga Tuan Lin dan menghabiskan waktu bahagia bersama. Suatu hari, Dr. Gu berkunjung dan melihat kondisi Tuan Lin. Di sini, Tuan Lin tahu bahwa Xiao sudah menyadari kondisinya. Tuan Lin memastikan pada Gue untuk bisa selalu menjaga Xiao. Undangan pernikahan mulai disebar, dan Sansan akan menjadi pendamping pengantin wanita. Diceritakan, Sansan meminjam banyak uang dari bank untuk mengambil alih kafe yang telah digadaikan Gu Xiao ini. Gu Xiao yang di luar negeri mendapat undangan pernikahan. Dia memutuskan untuk kembali ke Cina. Mengunjungi kafenya dulu, Gu Xiao terkaget karena kafenya tidak ditutup dan Sansan masih ada di sana. Sansan menjadi bos kafe sekarang. 我是老板，你是店长。 Tuan Lin menyadari waktunya tidak panjang lagi. Mereka bertahan menguatkan diri. Xiao melakukan fitting baju pernikahan. Gaun terlihat cocok dipakainya. Giliran Tuan Lin mencoba jas untuknya. Xiao terharu melihat Tuan Lin yang semakin kurus. Terlihat Nyonya Lin pun sedih menahan tangis. Menghabiskan waktu bersama tidak bisa menghentikan rasa sedih Xiao yang menyadari bahwa Tuan Lin tidak mungkin terus bersamanya. 搞这么煽情干嘛呀？ Hari berlalu, Xiao berusaha menulis kata-kata yang akan dia ucapkan di pernikahan dengan bantuan teman-temannya. Sansan bertugas menghubungi Gu Xiao untuk memantau kata-kata apa yang ditulis Gue. Mengetahui gerak-gerik Gu Xiao, Gue menghalanginya, dan Gu Xiao tidak berhasil melihat sedikit pun kata-kata yang ditulis Gue. Gu Xiao tidak berhasil melakukan tugasnya. Sansan dan yang lain terlihat kesal. Lin女士。 Hari pernikahan tiba, semua sudah siap, latihan dilakukan. Mulai terlihat tamu yang datang. Shao Jiang dan Dr. Gao ikut hadir pada acara. Acara pernikahan dimulai. Xiao digandeng ayahnya, menyatukan tangannya dengan Dr. Gu. Menaiki tangga menuju altar. Para tamu terlihat ikut bahagia. Tiba waktunya Dr. Gu untuk mengucapkan janji pernikahan. Xiao mendengar dan terharu. 生命终了的时候，心中空旷。 Giliran Xiao yang mengucapkan janji pernikahan, memutuskan tanpa melihat contekan. 我爱你。 Mengucapkan janji bersama, bertukar cincin, dan mereka resmi menjadi Tuan dan Nyonya Gu. 余生，请多指教。 Ketahuan bahwa malam sebelumnya Xiao menulis skrip janji yang akan dia ucapkan, mereka sengaja membacanya dengan bergurau. Acara pernikahan selesai, semua tamu dan orang tua Xiao meninggalkan tempat acara. 还是顾伟的妻子。 Dengan terharu, Xiao membaca surat yang Tuan Lin tinggalkan. Beberapa hari lewat, keluarga ini menghabiskan waktu bersama. Tuan dan Nyonya Lin terlihat memuji satu sama lain, diikuti oleh Gue dan Xiao. Diperlihatkan kebersamaan Gue dan Xiao bersama Tuan dan Nyonya Lin. 平淡是日常。 Bersamaan dengan surat yang ditulis oleh Tuan Lin,
untuk tiap tahun pernikahan Gue dan Jixiao. 7 tahun lewat, Gue dan Jixiao melihat video pernikahan mereka. Diikuti dengan membaca surat ketujuh yang ditulis oleh Tuan Lin. Diceritakan, Gue akan tetap pada janjinya menjaga Jixiao dan keluarganya, sehingga Tuan Lin istirahatlah dengan tenang. Diperlihatkan Gue, Jixiao, dan anak mereka yang sudah 3 tahun menghabiskan waktu bersama di suasana senja. Drama pun berakhir.